Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audir Pratidya Putra Wahyudi dari kelas 11-4 dari absen 8. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah tentang indahnya sabar dalam kehidupan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan baik dalam kehidupan serta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau di akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang indahnya sabar dalam kehidupan. Yang pertama adalah pengertian sabar. Sabar secara bahasa berarti menahan diri dari keputusasaan, dari keluh kesah dan dari segala sesuatu yang dapat membuat kita jauh dari Allah. Sabar bukan berarti menahan diri dari amarah, dari keputusan, dari keluh kesah, dan dari segala sesuatu yang dapat membuat kita jauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Artinya, sabar bukan hanya pilihan, tapi sumber kekuatan seorang mukmin. 3 bentuk sabar. Para ulama menjelaskan, sabar terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, belajar Al-Quran, semuanya membutuhkan sabar. Betapa sering rasa malas, kantuk, dan kesibukan dunia mencoba menghalangi kita tanpa sabar. Ibadah kita tidak akan istiqomah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Menahan diri dari godaan yang berbohong, mencuri, berbuat zalim, atau sekedar membicarakan aib orang lain. Banyak orang gagal di sini karena menahan diri jauh lebih berat daripada melepaskan nafsu. Yang ketiga ada sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kehilangan orang yang dicintai, sakit, kemiskinan, kegagalan, bahkan hinaan manusia, semua itu adalah ujian. Di sini sabar benar-benar diuji. Kisah kesabaran para nabi. Untuk memahami betapa agungnya sabar, mari kita lihat teladan pada para nabi. Nabi Ayub alaihi wassalam, beliau diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, anak-anak, dan hampir semua orang meninggalkannya. Namun beliau tidak pernah mengeluh, yang keluar dari lisannya hanyalah doa. Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat An-Anbiya ayat ke-83. Karena kesabaran itu, Allah mengangkat penyakitnya dan mengembalikan nikmat yang hilang dengan berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dicaci, dihina, bahkan dilempari batu saat bertakwa di Taif. Padahal beliau bisa saja berdoa agar Allah menurunkan azab. Namun apa doa beliau? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaummu. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah kesabaran sejati, membahas keburukan dengan doa dan kebaikan. Terus, mengapa kita harus sabar? Pertama, karena hidup ini pasti penuh dengan ujian. Allah sudah mengingatkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kedua, sabar adalah jalan menuju kemenangan. Tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Seseorang
Pelajar tidak akan lulus tanpa sabar belajar. Seseorang petani tidak akan panen tanpa sabar merawat tanamannya. Seorang pedagang tidak akan berhasil tanpa sabar menghadapi rugi dan untungnya. Ketiga, sabar adalah kunci surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik akan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan sabar dalam kehidupan. Bayangkan kita sedang naik mobil di jalan yang macet. Ada dua pilihan, marah-marah sambil membunyikan klakson, atau tetap tenang sambil mendengarkan murotal. Apakah kemacetan akan hilang kalau kita marah-marah? Ya pasti tidak lah. Dengan sabar, hati kita tetap damai. Begitu pula dalam kehidupan masalah tidak selalu bisa kita hilangkan. Tapi dengan sabar, kita bisa mengendalikan hati agar tetap kuat. Oke, manfaat sabar. Yang pertama, mendapat pahala tanpa batas. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupi pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, hati menjadi tenang. Orang sabar lebih mampu mengendalikan emosi sehingga hidup terasa ringan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-146, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang keempat, mendapatkan pertolongan Allah. Seringkali jalan keluar baru terlihat setelah kita bersabar. Kisah inspiratif kehidupan. Ada seorang pemuda miskin yang ingin sekali menuntut ilmu. Setiap hari ia berjalan kaki jauh ke madrasah. Di tengah jalan, sering ia lapar, bahkan kehabisan bekal. Namun ia tetap sabar. Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu menjadi seorang ulama besar yang ilmunya bermanfaat bagi jutaan orang. Andai dulu ia menyerah karena lelah, mungkin namanya tak pernah dikenal. Kisah ini mengingatkan kita, hasil besar selalu lahir dari kesabaran kecil yang diulang-ulang setiap harinya. Bagaimana kita melatih sabar? Yang pertama, perkuat iman dan tawakal, yakni bahwa semua orang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik. Yang kedua adalah berdoa dan mendekat kepada Allah. Salat dan berdoa adalah pertolongan utama. Yang ketiga, latih pengendalian emosi. Saat marah, diamlah. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah perbanyak syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah bersabar karena ia sadar nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang dialaminya. Oke, jamaah yang saya hormati, sabar adalah kunci ketenangan, kesuksesan, dan keridhaan Allah. Sabar bukan berarti kita tidak boleh menangis atau merasa sedih. Tapi sabar adalah tetap ridho, tetap berusaha, dan tetap yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti hadis yang menyebutkan Innallaha masabirin, yaitu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari kita tanamkan sabar dalam 3 hal. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar dan kelak mengumpulkan kita bersama orang-orang sabar di surganya. Amin amin Allahumma amin. Dan saya akhiri begitu ceramah yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih semuanya.